Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa kelas 8A yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020, kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran tarikh. Yang mana pelajaran tarikh ini kita akan masuk pada pembahasan yang bab pertama, yaitu hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke materi kita, sebelumnya siswa kelas 8A yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian telah terlebih dahulu membuka materi Google Classroom, ya, materi yang sudah saya share di Google Classroom, pelajaran tarikh kelas 8A. Bisa dilihat di situ. Saya sudah mengupload file materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kita akan masuk pada bab pertama, yaitu hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah. Yaitu hijrah ini adalah hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, yang mana Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, yang mana ketika saat itu kota Mekah masih diisi oleh orang-orang kafir Quraisy yang masih menguasai kota Mekah tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah kota Madinah, akhirnya Rasulullah SAW berencana untuk berangkat menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada malam hari. Ketika di perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW sampai di suatu tempat, ya, yang bernama, tempat ini adalah Gua Thur. Gua Thur ini adalah salah satu tempat yang masih di dekat kota Mekah. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, beliau melakukannya pada malam hari, yang mana beliau melakukan perjalanan ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, ya. Akhirnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu melakukan perjalanan ke kota Madinah, beliau bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur ini merupakan tempat persembunyian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika mereka dikejar-kejar oleh pasukan Quraisy. Jadi pasukan Quraisy mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini dan sahabatnya Abu Bakar melakukan perjalanan, melakukan hijrah ke Madinah pada malam hari. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka berdua bersembunyi di Gua Thur. Mereka berdua bersembunyi selama 3 malam di sana, ya, sampai orang-orang Quraisy tidak dapat menemukan mereka berdua. Padahal ketika itu orang-orang Quraisy sudah masuk ke Gua Thur, sudah hampir masuk ke Gua Thur. Dan sementara Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mereka berdua bersembunyi tepat di bawah pintu Gua Thur. Di pintu Gua Thur itu ketika depannya Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu sedang bersembunyi di bawah situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang Quraisy tidak melihat tempat di mana bersembunyinya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampailah mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah, yang mana mereka bersembunyi di Gua Thur dan tinggal di sana selama 3 hari. Yang mana ketika mereka tinggal di Gua Thur tersebut, yang mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah anaknya Abu Bakar,
dua anak Abu Bakar, yaitu Abdurrahman dan Asma binti Abi Bakar. Mereka berdua radhiyallahu anhuma adalah orang-orang yang memberikan makanan, yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selama di Gua Thur 3 hari. Kaum Quraisy, orang-orang Quraisy, mereka mengadakan sayembara. Mereka mengadakan sayembara yang mana bagi siapa saja yang dapat menemukan Nabi Muhammad dan temannya yaitu Abu Bakar dan membawanya hidup-hidup ke hadapan orang Quraisy, ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari orang-orang Quraisy. Ya. Akhirnya orang-orang Quraisy yang mereka mana mempunyai kekuatan dan kehebatan, mereka mulai mencari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di sepanjang jalan Makkah menuju Madinah. Di antaranya ada sahabat yang mulia yang ketika itu belum masuk Islam, yaitu Suraqah bin Malik. Yang mana Suraqah bin Malik ini adalah tokoh Quraisy yang dia padahal sudah menemukan tempat di mana Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melakukan perjalanan. Tapi ketika ia ingin mendekati Nabi Muhammad SAW, kudanya itu tidak bisa mendekat Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai akhirnya ketika itu Suraqah minta tolong agar kudanya bisa bergerak, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW mendoakan dan menyebabkan Suraqah bin Malik mendoakan Suraqah bin Malik agar tidak memberitahukan keberadaan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di perjalanan kali ini. Nabi akhirnya mendoakan kepada Suraqah bahwasanya kamu nanti pada suatu hari akan memakai mahkota Persia. Akhirnya Suraqah bin Malik tidak jadi mengejar Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan beliau tidak memberitahukan kabar tersebut pada orang Quraisy. Dan akhirnya beliau pun akan masuk Islam. Kemudian setelah 12 hari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan perjalanan menuju Madinah. Sampailah mereka berdua sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu ke suatu tempat, yaitu tempat yang namanya Quba. Yang mana di Quba ini adalah masjid pertama, ya, di kota Quba ini dibangun sebuah masjid. Yang mana Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun di atas ketakwaan. Dia adalah masjid pertama yang dibangun ketika zaman Islam, yaitu Masjid Quba. Ya, masjid yang ussisa masjiduha ada taqwa. Yang masjidnya dibangun di atas ketakwaan. Naam. Kemudian ketika beberapa hari beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu tinggal di kota Quba, beliau kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Yathrib, menuju ke Madinah. Ya, Yathrib ini adalah nama kota Madinah yang dulu. Jadi nama kota Madinah sebelum Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, namanya dulu adalah Yathrib. Kemudian diganti menjadi Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di kota Yathrib pada tanggal 16 Rabiul Awal. Ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di kota Yathrib pada tanggal 16 Rabiul Awal, yang mana akhirnya ke tahun Hijriyah ini, ya kan kita punya ada tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Nah, tahun Hijriyah ini dimulai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ya, dimulainya jadi penanggalan Islamiyah. Penanggalan Islamiyah itu ada penanggalan Hijriyah. Ya. Penanggalan Hijriyah ini dimulai pertama kali dari mulainya Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini bahwasanya Nabi SAW hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tinggal di Gua Thur selama 3 hari untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengadakan sayembara untuk bagi siapa saja yang mendapatkan dan menemukan Nabi Muhammad SAW dan
Abu Bakar radhiyallahu anhu dan membawanya hidup-hidup ke hadapan orang Quraisy, ia akan mendapatkan hadiah sangat besar. Kemudian Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan selama 12 hari. Ketika sudah sampai 12 hari, mereka berdua sampai ke kota yang namanya Quba, yang mana di sana dibangun masjid pertama dalam Islam, yaitu Masjid Quba, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju Madinah, dan sampailah ke kota Madinah pada tanggal 16 Rabiul Awal. Setelah peristiwa hijrah tersebut, dimulailah penanggalan Islamiyah, yang mana penanggalan Islamiyah itu dimulai setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju kota Madinah. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bagi anak-anak yang ingin bertanya tentang pelajaran kali ini, bisa komentar di kolom Google Classroom atau bisa japri Bapak via WA. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.